Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Palopi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Negeri 3 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang untuk tumbuh secara utuh agar bisa memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi manusia yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer materi pembelajaran saja. Biasanya saya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka selesai mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap tuntutan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya saya kurang memperdulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya berfokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh siswa mencapai nilai KKM. Jarang saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana materi itu dapat dipahami oleh murid. Akibatnya, terkadang saya sering mengeluh setelah melakukan evaluasi jika banyak peserta didik yang tidak tuntas. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan pada ranah spiritual, psikomotor, afektif, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar tercipta lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Saya juga harus menghargai murid, memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center, menerapkan pembelajaran abad 21 di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar, sesungguhnya pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun dalam kegiatan pembelajaran, menjadi tauladan bagi murid baik dari perkataan dan perbuatan, menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakteristik dan latar belakang murid. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.